Lama wajahnya tak menghiasi sinetron Indonesia, Niki Tirta beralih profesi. Ia kini lebih tertarik mengembangkan hobi memasak. Seperti yang dilakukan belum lama ini, Niki terlihat sibuk keliling stasiun TV untuk memamerkan bakat memasaknya. Mulai dari bikin kue hingga masakan populer. Uniknya, penampilan Niki sempat membuat netizen salah fokus lantaran wajah ayah satu anak itu terlihat awet muda. Niki yang mengetahui hal itu tersenyum-senyum. Lantas, apa rahasia awet muda selebriti berusia 40-an tahun itu? Hebat, aku aja yang cewek gak bisa masak gitu. Makanya aku mengucapkan salut untuk Niki Tirta dan angkat topi, karena ternyata dia jago masak. Bukan hanya bikin masakan, tapi bikin kue. Bikin kue itu kan susah ya, mesti ada telaten, ada teliti gitu kan biar hasilnya bagus. Nah, untuk Niki Tirta sukses ya. Semoga usaha barunya nanti lancar dan juga berkah. Dan juga ternyata orang yang jago masak itu bikin awet muda ya, baru tahu saya. Buktinya Niki Tirta dapat pujian dari netizen, katanya awet muda. Oke, yang penting sukses selalu dan berkah selalu. Selain Niki Tirta, Nana Mirdad juga hobi memasak. Hanya saja Nana berusaha memasak bareng dengan Andrew White, suaminya, biar lebih romantis. Itu sebabnya Nana yang ditemui mengaku kaget ketika ditanya soal keharmonisan rumah tangga yang dibangun sejak tahun 2006 silam. Kepada tim Gospot, Nana menjelaskan asal-muasal ia begitu menggemari kegiatan seputar dapur itu. So, kita lagi mau masak makan malam buat makan malam nanti? Yep. Atau buat makan sekarang? Ya buat makan sekarang aja ya, aku agak lapar. I'm always hungry, jadi yuk makan sekarang. Kita ada daging di kulkas, habis beli sayur mayur. Jadi berarti kita bisa masak semur daging. Semur daging aja. Oke, ini bahan-bahannya udah disiapin semuanya. Aku selalu udah prepare kayak begini. Nah, semur, ini sih semur daging ya ala rumahan aja sih sebenarnya. Hani. Enggak, kasih pijet. Kamu kayak bodoh. Oke, Terus? jadi potongnya kayak gini. Ini ya ujungnya nih harus dibagi empat. Macam apa itu? Belum, aku lagi kempes-kempesin dulu, baru tak segini. Menurut kayak gini. Aku tahu mungkin ini agak-agak aneh resepnya, cuma ini resep dari mertuaku. Dan selama ini akhirnya aku bikin semur dagingnya seperti ini. Kayaknya kalau yang itu, yang masak, begitu dia ngulek, bumbunya habis semua. Setiap langkah, suami akan selalu salah. Apalagi di dapur. Kamu tuh Kita terima dengan baik-baik saja. Hobi masak tuh sebenarnya setelah punya anak ya gitu tuh kayak muncul keinginan untuk seneng banget lihat anak kita tuh makan apa yang kita bikin gitu. Dari situ baru mulai ada keinginan untuk gimana nih caranya supaya bikin lebih sehat gitu. Akhirnya coba trial error sampai akhirnya jadi hobi sampai sekarang. Kalau masakan Indonesia kayaknya udah pasti akan selalu melekat di hati ya, itu kayak nggak bisa dikeluarin dari aku. Tapi aku mencoba di rumah tetap memasak berbagai macam makanan, baik Indonesia maupun Western. Selain melihat anaknya makan, Nana menjelaskan jika hobi memasak yang dijalaninya saat ini membuat dirinya semakin dekat dengan keluarga, terutama suami tercinta. Sebab itulah ketika ditanya soal resep keharmonisan rumah tangga, Putri sulung Jamal Mirdad dan Lydia Kandau itu tak segan membaginya. Caranya kalau buat aku ya harus dari kitanya yang pinter-pinter cari tahu ya gitu. Kita nggak pernah berhenti belajar. Jadi buat aku jadi ibu yang mempersiapkan makanan di rumah juga it's a never ending process, never ending learning. Kalau misalnya mereka tuh lagi seneng jajan apa sih gitu loh di luar yang lagi tren di kalangan anak teman-temannya tuh apa sih? Kan aku juga coba gimana caranya bikin dari nol gitu. Terus sajikan di rumah karena kalau kita proses di rumah kita tuh tahu bener apa yang kita masukin ke dalam makanannya ya
itu kita harus punya misi dan visi yang sama mungkin dengan pasangan gitu. Dan aku seperti yang tadi aku bilang di atas panggung, aku juga bersyukur banget karena punya suami yang punya visi dan misi sama gitu. Apalagi misi kita adalah di bidang kesehatan untuk kita dan untuk anak-anak kita. Jadi kesehatan itu adalah nomor satu, itu sumber dari segala-galanya. Bahkan kebahagiaan itu bisa didapat dengan kesehatan. Siti Badriah punya cara sendiri untuk membuat suami betah. Salah satunya menjaga berat badannya agar tetap terlihat fresh dan proporsional. Siti Badriah langsung berkomentar ketika disinggung soal menjaga penampilan dan pola makan lantaran tak ingin Kris Diana suaminya yang kini sedang main sinetron lebih tertarik lawan mainnya daripada dirinya. Menjaga badan ya itu tadi banyakin apa ya, gimana ya Wak, yang ngerawat muka badan, investasi di muka, investasi di badan, terus ya udah jaga aja suaminya gitu nggak sih? Ya alhamdulillah lah, aku mencapai sekarang kan nggak gampang, butuh keringat dan air mata cenah gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ketika sekarang sudah seperti ini, senang banget pasti dan bersyukur banget. Ya, aku jadi kayak gini kan bukan hasil aku sendiri, pasti banyak orang-orang di belakang aku yang bantu aku, orang-orang yang di depan aku yang bantu aku biar aku jadi kayak gini. Suasana hati Siti Badriah semakin sumringah ketika mengisahkan bagaimana perkembangan Sarena, putri tercintanya. Sibat begitu ia disapa mengungkapkan jika Sarena kini sudah belajar sholat serta bacaan ayat pendek seperti doa makan. Benarkah demikian? Acara aja, kalau misalkan kayak ada acara di sekolahnya aku anterin, terus kalau misalkan kayak daily gitu aku nggak setiap hari aku nganterin gitu, karena kan memang pagi banget juga kan. Jadi emaknya belum bangun, anaknya udah berangkat. Kadang-kadang yang namanya anak kecil ya dibangunin pagi-pagi masih marah-marah, tapi ketika udah sampai sekolah ya pasti dia senang gitu. Nggak baru sholat aja, oh ya baru gitu-gitu aja lah. Aku sholat, dia ikutan sujud gitu-gitu aja sih. Kalau ngaji belum, baru kayak doa-doa yang kecil-kecil aja. Seru banget, semakin hari Sarena semakin kritis, semakin banyak banget omongannya, semakin banyak yang dipertanyakan, dan kita juga jadi lebih hati-hati lagi kalau misalkan kita mau ngomong apa-apa gitu. Takutnya kan keluar omongan-omongan yang nggak pantas didengar sama anak-anak. Jadi ya kita sebagai orang tua dan sebagai orang-orang di rumah lebih hati-hati.